Hai, kembali lagi dengan kelompok 4 bangunan air. Halo semuanya. Sekarang kita dari kelompok 4. lagi di teras Cikampundung. Ini juga lagi di jembatannya. Aku Muhammad Nafal Jabran, NIM 054 150 Aku Sentini Dayunta Prabandari, NIM 150210074. Aku Rasnavaya Rusivan, NIM 1502166. Jadi di sini kami bakal menjelaskan nih keadaan apa aja yang ada di Sungai Cikampundung ini. Jadi stay tune ya. Tetap disimak. Halo semuanya, saya akan menjelaskan latar belakang dari teras Cikapundung. Ya, tepat sekali di belakang saya ini merupakan BBWS Citarum atau nama lainnya juga teras Cikampundung. Nah, teras Cikapundung sendiri itu merupakan bagian dari aliran Sungai Citarum. Pada awalnya, lingkungan latar belakang dibangunnya teras Cikapundung yaitu adalah program yang dicanangkan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Pada awalnya, daerah di sini itu sangat kumuh, banyak sampah dan tidak teratur, lalu dialihfungsikan menjadi tempat hiburan masyarakat atau dapat juga disebut dengan tempat rekreasi seperti di belakang saya ini terdapat jembatan, terdapat terapi ikan, gazebo yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk hiburan. Kondisi aktual dari anak sungai Cikapundung saat ini yaitu alirannya cukup keruh karena diakibatkan oleh sedimentasi yang terbawa atas arus di belokan. Dan terlihat sayang sekali masih tidak dapat sampai masuk sungai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas umum yang ada di teras Cikapundung. Nah, kalau kita lihat di sana ada jalan masuk untuk ke teras Cikapundung yang sudah diperbaiki. Ada untuk lahan parkir juga yang cukup luas, namun sangat kurang terawat. Nah, kalau di sini ada panggung untuk amphitheater dan yang saya menghadap sekarang ini ada tempat-tempat duduk yang dipergunakan untuk pengunjung untuk menikmati pemandangan dari Sungai Cikapundung ini. Di sini kita dapat melihat terdapat jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara tempat rekreasi dengan teras dan juga terdapat meteran pengukuran tinggi muka air saat air meluap. Oke, sekarang saya bersama Bapak siapa, Pak? Jadi Bapak Jaidi di sini sebagai stakeholder dari BBWS dari Sungai Teras Cikapundung. Nah, jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Saya ingin tanya, Pak, dari sungai ini tuh sungai ini dari arah mana ke mana ya, Pak? dari arah Cibodas, Maribaya, Lembang sampai ke sini terus sampai ke itu Braga, Jalan Braga terus ke Citarum. Oh, berarti dia arahnya dari barat sana sampai ke arah Braga gitu ya, Pak? Oh, oke. Nah, dari sekitar sungai ini tuh dia ada bangunan airnya gitu sih, Pak? Bangunan airnya ada bendungan atau pintunya itu, Pak, di bagian Di dekat ITB itu. Oke, siap, Pak. Oke, seperti sudah dijelaskan tadi oleh stakeholdernya, di sini sudah bisa jelas sendiri juga dari arah sana. Sebenarnya cukup deras alirannya, akan tetapi karena terdapat belokan yang dimana terjadinya tumbukan antara sedimen dengan air yang membuat air ini terlihat seperti keruh gitu. Nah, hal itu yang membuat air itu menjadi keruh seperti itu, dan sudah dijelaskan juga mengenai arah dari sungai ini dari arah mana menuju ke mana seperti itu. Untungnya sudah digunakan dinding penahan tanah batu kali untuk mengurangi sedimentasi tanah ke sungai. Halo. Kita sedang di bendungnya teras Cikapundung. Sungai Cikapundung. Aduh. Halo semuanya, kali ini kami udah sampai di tempat bangunan airnya sendiri dan dapat dilihat teman-teman kalau bangunan airnya saat ini cukup deras ya arusnya. Jadi bangunan air ini memiliki hulu dari teras Cikapundung yang sudah kami datangi tadi
lalu mengalir ke arah hilirnya, yaitu sungai yang di dekat Braga. Oke, sekarang dapat dilihat bahwa aliran air itu sangat deras karena saat ini musim hujan dan kemarin dapat kita ketahui juga hujan, jadi sangat deras. Kemudian di situ kita lihat banyak tumbuhan-tumbuhan yang ada, itu menandai bahwa airnya jarang untuk sampai setinggi itu gitu. Nah, tapi dari yang kita lihat sungai ini cukup keruh karena banyak terjadi penumpukan sedimen di sisi-sisinya. Kemudian jarang juga kita temui sampah di sekitar sini. Dan pintu airnya cukup bersih kalau dari sepenglihatan kami. Bapak Irfan ya? Oh iya Bapak Irfan. Nah di sini kami mungkin mau tanya-tanya Pak. Jadi yang bikin tertarik tuh dari plakatnya ini Pak. Kan dibilangnya perusahaan daerah air minum ya Pak? Iya. Nah itu mekanismenya gimana sih Pak? Dia dari sungai, dari arah Cibodas atas sana, terus bisa ke Braga, arah ke Braga, terus bisa sampai sini dan ternyata ada perusahaan daerah air minum tuh, maksudnya gimana Pak itu mekanisme ini Pak? Untuk kita sih untuk nyuplai air aja ke pusat sih. Oh berarti, Nyuplai air baku. oh berarti air bakunya gitu ya Pak? Iya. Oh Untuk oke. prosesnya ke pusat sih Pak, di pusat. Oh berarti bakal ditampung di sini dan Terus dialirin ke pusat. Oh gitu. Oh oke. Bisa sekalian tur aja mungkin ya Pak? Boleh. Bentar oke. Ngering aja sih Pak. Kalau satu saat airnya gede, ini kita buka biar ngalirnya ke bawah gitu. Oh. Bisa buat mencegah banjir juga berarti ya? Iya. Pak? Oh berarti yang ngatur air debit dan sebagainya itu berarti dari Bapak sendiri ya berarti buat ini ya? Dari Atau- sini bisa, kita ada beberapa titik sih Pak. Oh gitu. Oke. Di sana juga ada. Oke. Jadi bertahap gitu Pak. Di sana nahan, di sini juga nahan gitu. Mungkin ada beberapa ini lagi Pak, tempat lain mungkin yang bisa dijelasin lagi nih Pak? Paling ini sih buat penampungannya. Oh. Sebelum dikirim ke pusat, ditampung dulu di sini. Kan air dari situ, pintunya dari sini. Ya. Masuk ke sini, terus kita ini sedot pakai pompa, alirin ke pusat. Oh berarti ini tampungnya di sini dulu ya Pak? Ya, Itu setiap periodenya setiap berapa lama ya Pak? Bakal ditampung dulu sampai berapa, terus baru dikirim ke pusat? Itu batasnya apa Pak? enggak sih tergantung pusat. Kalau di pusat kekurangan air baku, kita Oh berarti tergantung request Iya. minta dari pusat gitu ya Pak? digantung Oh, monitor oke, dari oke. pusat sih Pak. Oke. Ada yang lain? Oke. Mungkin dari mungkin ada pertanyaan lagi yuk dari teman saya Pak. Boleh? Mungkin saya pengen nanya ini terkait mekanisme cara air masuk ke dalam sini itu gimana Pak? Dari Ada mana pintu. gitu? Ini kan pintu dari sini Pak, Iya. masuk ke sini. Ini kan ada pintu lagi. Oh gitu. Pintu lagi, masuk ke sini. Terus di sini disedot pakai pompa gitu Pak. Pakai oh ada pompanya. Iya, ada pompa. Buat kapasitas pompanya sendiri itu berapa ya? Di 132.000. 132.000. Oke. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Atau mungkin A-nya sendiri tuh cuma dari bagian yang perusahaan air minumnya doang atau gimana? Ya, di bagian produksi sih Pak. Oh produksi. Jadi kalau misalnya Operator gitu, lebih ke operator. kira-kira kalau misalnya airnya ada air luapan gitu dari atas gitu lagi deras gitu, ini bakal penuh nggak kira-kira? Tergantung airnya juga sih Pak. Tergantung airnya juga. Pernah naik, pernah juga enggak. Pernah naik sampai sini pernah? Kemarin Yang banjir kemarin, ya, yang beberapa minggu yang lalu sampai sini sih. nyampe sini. Rumah-rumah juga kerendam gitu. Itu kan sampai direhab lagi. Oh ini baru nih. Baru. Oh gitu. Berarti tinggi juga ya Pak? Lumayan sih. Ini ya? Oh terus ya? Oke. Ini mungkin rumah-rumah yang di sini itu sempat kayak gimana ya Pak? Maksudnya bakalan orang-orang di sini kayak ngerasa was-was atau khawatir, atau mungkin Bapak pernah dengar cerita gitu
dari orang yang di tepi sungai gini? Ya mereka panik sih. Panik ya? Saya dengar mereka sempat ngungsi lah. Ngungsi. Oh, sampai ngungsi juga, Pak? Berapa lama itu Pak ngungsi Pak? Paling sehari doang, malam doang. Paginya berarti udah surut. Paginya udah surut. Karena hujan ya, hujan gede ya. Iya. Beberapa minggu yang lalu. Hujan sering. Hujan terus sih, Pak. Oke, di sini terdapat bangunan air yaitu ada ambang, ada juga pintu airnya di mana dua bangunan ini itu bertujuan kalau ambang ini itu bertujuan untuk mengukur dari debit itu sendiri, dari debit airnya. Nah, kemudian pintu air ini itu berfungsi untuk mengalirkan air ke tempat tertentu dengan volume yang akan diatur oleh operatornya seperti itu. Oke, untuk ini terdapat plakat yang dimana tertuliskan yaitu perusahaan daerah air minum, yang artinya air-air yang berasal dari sungai-sungai ini itu akan dialirkan menuju ke kolam penampungan ini yang akan dikirimkan ke pusat, yang dimana kolam ini bertujuan hanya untuk menampung tanpa mengolahnya. Jadi air ini akan ditampung lalu akan dikelola dan akan diolah di pusat ketika pusat membutuhkan pasok air.